إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغسل لهم من أم الحجون من البتول من زهراء من المؤمن سيدي خديجة وأصولهم وفروعهم ثم اغسل آبائنا وأمهات مشايخنا ومعلمينا بين أمهاتنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nabinya nabi pilihan, nabinya nabi istimewa, sehingga jadilah para pengikutnya, umatnya menjadi golongan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Dipilih kita ini tanpa kita harus mengumpulkan kartu keluarga, tanpa kita harus 4 vaksin. Dijadikan kita, dipilih kita untuk menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur, alhamdulillah. Maka bentuk rasa syukur dan terima kasih itu malam ini bersama jamaah Langgar Darul Haq, sama-sama kita mengambil andil hendak memuji Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang dikorbankan malam ini berkat kerjasama kita berataan panitia pelaksana, para dermawan, baik lewat hartanya, tenaganya, pikirannya, sabarataan, mudah-mudahan adalah jalan syafaat dari Rasulullah buat kita. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ila nur yahdi ila siratil mustaqim. Para alim ulama kita, guru-guru agama, para orang tua kita, segenap jamaah musalla Darul Haq ataupun yang datang daripada jiran, tetangga, jiran musalla kita di sini, sabarataan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kiai apabila mau mulai majelis beliau, bahkan murid sidin itu puluhan ribu. Bila sidin itu sudah turun bacaan, maka akan dibanjiri jamaah ribuan bahkan puluhan ribu. Namun anehnya sang kiai ini enggan memulai pengajian. Kadi hendak memulai pengajian, kecuali apa? Kecuali di majelis tersebut dihadirkan salah satu anak cucunya Rasulullah. Siapa? Ada Sayyid, ada Habib.
Dihadirkan di sana, lalu ditanya, wahai kiai, kenapa pian kada mulai baca maulid, kada mulai majelis, kecuali napa? Ada dihadirkan di situ anak cucunya Rasulullah. Dengan simpel jawaban beliau, ketahuilah jar beliau, bila di majelis itu, majelis sholawat, majelis ilmu, majelis zikir, ada anak cucunya Rasulullah di situ, mau alim atau mungkin kurang terdidik, mau tuha ataupun anum, pandai ataupun kada, bungas ataupun kada, akan mempercepat hadirnya rohaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya. Wadah kita di Tambalang itu ada Habib Singkung, Habib Ahmad Al-Munawwar, Jalan Polder tuh. Itu asli Habibnya. Ini Habib Ahmad bin Hamid Al-Munawwar, esok hari Selasa haulan kuitan sinin Habib Saleh, Habib Hamid. Nggih, itu pihak kalau pian ada pernah mendengar produk buku Toha Putra. Nah, itu keluarga beliau Al-Munawwar. Lihat aja Toha Putra itu Al-Munawwar, keluarga beliau. Lah, asal asli Habibnya akan cepat menghadirkan rohaniyah baginda Rasulullah. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini ulun kada ada pesanan siapapun, kada. Sekedar kita menyampaikan. Ya lah, jamaah langgar sini datangi misalnya beliau nang parak aja pangsilno kawal Habib hadir ke wadah kami. Kalau di Amuntai sini kada tadi ya, di Ahmad Munawwar ini kada tadi ya, ulun bukan sponsor apa-apa ada. Sayangnya orang Sungai Pandan parak. Sidin kada siang, kada malam, kada subuh kamarian. Subhanallah, ini Habib sini apa yuk? K7 ngapulakan hajat orang. Hatta orang mahaul datangi sidin asal besar uang. Habib Ahmad Al-Munawwar luar biasa. Ulun muji beliau sini kada ada di sini. Mun hendak tahu anak sini masuk jalan border terus sedikit sana. Betapun dia orang tahuan sana. Hanyar dia orang tahuan bahwa beliau adalah anak cucu Rasulullah. Padahal mulai dahulu memang anak cucu Rasulullah. Kita hanya tahu. Lalu napa raih kesempatan itu? Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq napa? Dekati Rasulullah. Curi cintanya Rasulullah lewat siapa? Lewat kita mencintai anak cucunya. Itu jalan paling cepat. Kalau kita bersedekah, malaikat masih membawa sedekahnya untuk dihadiahkan kepada Rasulullah, masih lewat malaikat. Yang beramal, yang hadiahkan kepada Rasulullah, ada malaikat yang membawa. Kenapa? Lewat malaikat. Tapi kalau cinta dengan anak cucunya Rasulullah, langsung akan disampaikan kepada baginda Rasulullah. Mereka dipilih untuk menjadi zuriatnya Rasulullah, bukan kehendak mereka. Tahun ini jangan jadi Habib itu sualakin bakal hendak jadi Habib, kada. Allah nama milih mereka. Dan setinggi apapun pelajaran seseorang menuntut ilmu berapa tahun pun, puluhan tahun, sampai ke luar negeri, ke India, ke Pakistan, ke Bosnia, orang peraknya masih nuntut ilmu. Kenapa? Setinggi-tingginya, selama-lamanya tidak ada pangkat Habib. Profesor, doktor bolehnya ulihan, belakangnya M1, MMM ini sekian. Tapi kenapa? Kada ada sekolahan, yang akhirnya mengeluarkan pangkat Habib. Karena ini nasabnya Rasulullah. Cuman hati-hati. Wah, ini pinang mancung sedikit. Pinang bejanggut sedikit, kia orang bib barangai, nah apa barangai? Hati-hati. Fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Allah laknat. Samanya kan mengakui kuitannya seorang. Ini kan ada pesanan siapa-siapa, ini segini kita pelajaran. Lah sarwane bib tolong bilah kami darul haq bahajat di peluang kian kita. Tolong iya kan. Jamaah rahimakumullah. Ulu kena akan sampai kepada contoh-contoh itu. Imam Ja'far As-Shadiq itu pernah berjalan batongkat. Orangnya anom masih. Imam Ja'far As-Shadiq
bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulillah, cucu Rasulullah. Masih Anum beliau waktu itu berjalan dengan tongkat. Satu ketika lewat berpapasan di mana? Di majelis mudzakarahnya siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sedang membahas kitab beserta murid-murid beliau. Lalulah Imam Ja'far As-Shadiq, cucunya Rasulullah ini langsung berhenti taklim. Beliau bangun. Ini adab orang alim nah. Seorang guru, bahkan imam, salah satunya Imam Abu Hanifah, salah satu min madzhab al-arba'ah, Imam Hanafi, melihat Sayyid cucunya Rasulullah, Anum ampih langsung stop dulu balik, berdiri menyambut cucunya Rasulullah. Assalamualaikum Sayyid Imam Ja'far As-Shadiq. Waalaikumsalam. Lalu nampak dengan ramah tamahnya beliau bertanya, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, pian ini masih Anum, kenapa pian pakai tongkat? Kita lalu tanya lah, Anum masih bertongkat? Biasanya mungkin kebanyakan tongkat ini sunat Nabi, bukan menghadang Tuhan, ada. Cuman kebanyakan wadah kita tongkat ini dipakai orang yang mungkin sudah tua. Imam Ja'far As-Shadiq masih Anum pakai tongkat, makanya ditanya oleh Imam Abu Hanifah, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, kenapa engkau memakai tongkat? Langsung Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, wahai Nu'man. Nu'man itu nama daripada Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, ketahuilah ini tongkat kakekku baginda Rasulullah. Ini tongkat arwah kai. Mendengar ini tongkatnya baginda Rasulullah, maka Imam Abu Hanifah seketika minta izin, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, pinjam tongkat tersebut. Pinjam bang. Diinjami sama Imam Ja'far As-Shadiq, sama Imam Abu Hanifah, nampak gagang tongkat itu dicium sampai ke bawah, sampai ke ujung. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq tertawa, senyum beliau, wahai Nu'man, wahai Imam Abu Hanifah, kenapa kau lakukan ini pada tongkat ini? Kenapa pian cium-cium sampai ke bawah? Apa jawabannya? Ulun mengambil barokah min atharin Nabi, bekas daripada tangannya baginda Rasulullah. Ulun mengambil berkah. Ya kalau bekas jemaah Rasulullah, Bang. Kita ini apa jenang berhubungan Rasulullah mulia. Apapun, siapapun, benda apapun, bila dia punya hubungan dengan baginda Rasulullah, pasti dia mulia. Contoh siapa? Hajar Aswad. Hajar Aswad kan batu hitam. Makanya bahakunan pun batu putih gak batu hitam kah? Ya kalau lah banyaknya batu hitam tuh betar kurang berjual. Kenapa ini batu jadi mulia? Mencium mengucupnya hukumnya sunnah. Barabut orang bahkan apa? Ada ujik spesial untuk mengucup Hajar Aswad. Ujiknya bubuhan banjir pulang. Sampai ke Makkah bagesakan. Ulun kira buhan Arab. Dia nahapi soalnya bahasa amun tai. Lu kan menyamper kampungnya kampung Mandala. Minggir aja. Soalnya keluar makin keluar amun tainya. Ujik napa? Ujik jebuannya tuh. Ujik napa? Ujik Hajar Aswad. Kan ada pun bayar hanya untuk mengucup Hajar Aswad. Hukumnya sunnah. Ada apa dengan Hajar Aswad? Dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, hai Hajar Aswad, kau ini adalah batu hitam. Tapi kenapa? Dulu kekasihku Nabi Muhammad pernah mengucup engkau. Sampai wayah ini sekali ya anak ucup Rasulullah, sampai wayah ini saduniaan masih meriduakan Hajar Aswad. Ya kada? Hajar Aswad hanya satu batu nang satu kali dikucup sama Rasulullah. Bagaimana dengan batang tubuh nang di dalam situ ada darah Rasulullah? Bagaimana dengan tulang berulang nang masih bersambung dengan tulang berulangnya baginda Rasulullah? Bubuhan duriat Nabi itu masih ada di awak sidin. Maaf, ini bukan manuakan, ini memang sudah diwajibkan Rasulullah. Adibu auladakum, didik anak-anak engkau ya Rasulullah atas 3 perkara. 1, hubbun Nabi, cinta lawan Nabi. Yang kedua, cinta lawan ahli bait. Yang ketiga, cinta dengan qiraatul Quran. 3 ini lah. Jadi cinta lawan Nabi, dan yang dianjurkan disuruh mendidik kuitan lawan anak Nabi yuk untuk cinta kepada ahli bait Rasulullah. Fakaipa, bagaimana kita ini kawa cinta amun nang kadada malah jadi cinta nang ini. Hadir wal hadirat rahimakumullah.
Akhirnya kenapa? Imam Ja'far As-Shadiq senyum. Kenapa kau lakukan itu dicium-cium? Karena ulun mengambil berkah Rasulullah. Maka berkata Imam Ja'far As-Shadiq, wahai Nu'man, wahai Imam Abu Hanifah, ketahuilah ini tongkat munfasil ilan Nabi telah bercerai daripada batang tubuh Nabi. Artinya ada lagi loh tangan Nabi di situ di gagangnya toh, cuman bakas jabayan Nabi. Sedangkan apa? Ini sudah bercerai daripada batang tubuh Nabi. Sedangkan kami anak cucunya Rasulullah, darah kami masih bersambung dengan darah Nabi. Darah daging kami, tulang kami, seluruh tubuh kami masih bersambung dengan tubuh suci baginda Rasulullah. Langsung maragap Imam Abu Hanifah. Makanya guru kami rutin melajari ikam jasidin bila bertemu lawan Habib, bertemu dengan anak cucu Rasulullah, ikam cium, naikkan suhudmu, pandanganmu, nang ku cium ini bukan lagi tangan biasa, tapi napa? Tangan nang darah dagingnya bersambung dengan Rasulullah. Apabila kayak itu Habibnya alim atau kada alim, guru diwan cium. Orang kalau sudah mencintai Habib karena alimnya, inya kada kau mencintai Habib nang kada alim. Habibnya kada alim enggak ada aja, baca doa kan kada bisa, baca doa kan bahasa Indonesia. Ada apa? Kayak apapun beliau, kayak apapun alimnya seorang guru, kada bakal kau menjadikan beliau Habib. Tapi kenapa? Sealim-alim Habib, sidin bisa punya dulu kedudukan. Ya Habib bisa beliau menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf lah, mudah-mudahan ulun menasihati diri ulun dan ulun nak belajar juga. Beliau, mereka para habaib sudah ada di tengah kita. Dan kenapa? Mereka adalah sebab turunnya rahmat. Tadi kita membaca Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Berapa tahun maulid tiba ini kita baca. Prakteknya yaitu keberadaan mereka menjadi sebab turunnya rahmat di situ. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi jangan membedakan lagi Habib ini alim atau kada, Habib ini penguasa atau kada, Habib ini anom atau tuh abah guru sekumpo itu lawan Habib guru sekumpo apa lagi kurang alimnya. Kada dan meragukan keilmuan abah guru, kada dan meragukan. Lawan duriatnya Rasulullah nang halus dicium sidinna baturun, ya doakanlah ulun dicium sin bola balik. Kenapa? Karena sidin kadang memandang ilmunya, kadang memandang apanya, nang dipandang di sini mengalir darah tubuh, darah daging Rasulullah. Nah, bila mau memandang kasih itu ta'zim toh, menghormati tuh, memuliakan tuh. Tapi dia Habibnya ini bahnu kada puasa. Ini. Nah, itu Habib Muhammad mengukur mengisahkan apa jasidin, makanya ada fadilah mencintai ahli bait Rasulullah. Kayak apa fadilah itu? Ya tantangannya kita ini dihadapkan dengan perkara-perkara yang kayak itu. Amun Habibnya alim, nyaman dicintai. Paham lah. Habibnya alim-alim aja bagus-bagus nyaman diumpati. Memaraknya Habib nang alim, sidin terkenal. Pian higa sidin gun, taumpat terkenal. Tapi sekarang Habibnya nang kada alim, sanggup kamu Pak mengiringi kada? Asal kita memandang bahwa di situ mengalir darah tubuh baginda Rasulullah, tetap kau memuliakan. Ini perkara cinta. Kada baratahan orang Imam Ja'far As-Shadiq sudah memadahkan bahwa perkara cinta ini hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Fazal kalbu bihubbi ashabil kahfi. Beruntung, Syekh Yusuf An-Nabhani menyebutkan, beruntung anjing itu cinta dengan ashabul kahfi. Anjing itu binatang najis dapat keberuntungan. Kenapa? Karena cinta dengan ashabul kahfi. Ashabul kahfi masuk surga, Allah pun masuk anjing dalam surga. Kenapa? Karena punya cinta. Maka bagaimana? Beliau menyebutkan bagaimana orang yang mencintai anak cucu keturunan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat barakah. Ya kalau pada kita di Amuntai ini banyak guru malam, kita ini banyak Habib yang datang, alhamdulillah. Habib nak katuju berada di Amuntai. Kenapa? Karena di Amuntai ini banyak para muhibbin, pecinta keluarga baginda Rasulullah. Dan masalah cinta sekali lagi ada orang bahasakan. Kada kalau kau yang cinta nang orang alim dia, kada banyak orang alim yang ada katuju Rasulullah. Lawan kada katuju lan durit Rasulullah. Pian tahu Abu Jahal itu orang nang banyak hafal Quran. Abu Jahal tuh banyak hafal Quran lah guru. Napa
Apa yuk? Bila turun wahyu, wahai Muhammad, adakah turun ayat Quran hari ini? Disampaikan oleh Rasulullah adalah hafal. Tapi kenapa? Hafal Quran, sering dekat dengan Nabi, kada menjamin punya iman. Kenapa? Karena ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Masalah cinta ini kada kawa batakar alim atau kada, sugih atau kada, ada. Hatta orang yang kada mungkin pendidikan kada tinggi, tapi kenapa Allah Ta'ala berikan karunia? Buktinya apa? Anjing, binatang nan najis, Allah Ta'ala andaki di dalam hatinya anjing mahabbah, cinta. Hingga di situ aja kita akan lagi membahas. Mudahan kayaknya ulun cuma menyarankan, terserah kepada pihak. Ya Allah, bamaulidan undang bib hadir ya kan biblah pada kami biblah. Nah, gih, kita lewati baik kamu kami doakan hadir ya kan duduk di higa sidin. Ya kalau lah bulit sangwi yang kada. Ya kalau sini kada minta itu keberkahan sini memberikan manfaat segini kita barataan. Panjang kalau kita akan membahas itu. Kenapa mau maaf ulun pun sedang belajar. Ulun pun belajar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah satu karunia. Karunia yang sangat besar ketika mulut-mulut kita ini diizinkan untuk menyebut nama Habibuna Muhammad. Kita ini diizinkan masih bukan banyak Iran, masih diizinkan menyebut nama Rasulullah. Kada barataan orang nang kawa menyebut nama ini, kada barataan mungkin kita anggap ringan, tapi kenapa ini masalah hidayah. Di luar sana bahkan ada orang yang benci lawan baginda Rasulullah. Dulu bagaimana Abu Jahal melihat mukjizat baginda Rasulullah, melihat keutamaan Rasulullah. Bahkan Abu Jahal pun mempercayai ini adalah Nabi akhir zaman. Tapi kenapa? Karena kada diadaki iman. Maka kita berharap mudah-mudahan mulut-mulut kita tidak menjadi saksi di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah. Setengah bulan yang lewat, mungkin sebulanan lah ulun ganapakan. Kita ini sempat dihebohkan dengan satu nama yang viral di mana-mana. Adingnya Basit. Yang ada. Ulun guruleh malam ada tahu kisah adingnya Basit deh. Babaya siang buka HP. Napa julu banyaknya video adingnya Basit, acilnya Basit, napa? Tahu nih kawanan apa Basit nama pulang julu ini. Oh dikisahkannya ternyata dulu orang hendak masuk jembatan Alalak. Ya kalau lah, kada diberiakan. Sekalinya nampak aku ini Basit cepat bukai orang. Kada lawas banyak pian dua kami itu Habib bola konten macam-macam. Aku adiknya Basit rame jadi kegayaan orang. Cuman apa? Bujur kayak gagayaan. Tapi nampak tidak sedikit orang yang penasaran siapa Basit. Ulun kita main logika aja dulu. Siapa gerang Basitnya? Ulun pribadi itu siapa gerang? 3-4 hari Basit ditangkap polisi. Bikin surat pernyataan. Ngintupang Basitnya. Tapi tidak sedikit orang nang saat itu napa? Tatamu lawan Basit, cek bakotok ini Basitnya. Jadi kayaknya terkenal bagana bakotolan Basit itu jadi terkenal. Nah sekarang jamaah rahimakumullah baru satu nama, nama itu cuma sekitar Banjarmasin. Sadar atau kada, setuju atau kada, saat ini bukan cuma di Wadah Pian, bukan cuma di Sungai Sandung, bukan di Amuntai, bukan di Palingka, bukan di mana-mana. Seluruh dunia saat ini sedang rame-ramenya menyebut mengagungkan nama beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nama bukan sembarang nama. Yang menyebutnya orang-orang pilihan, yang senang orang-orang pilihan. Nah ada ketujuh, berarti Anda akan terpilih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini bukan nama sembarangan, betul. Sayyidah Aminah memberikan nama, betul. Abdul Muthalib sang kakek memberi nama. Ketika ditanya, beliau dengan gembiranya, sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa tarhamani. Senang benar kai baik si cucu nang baik rupawan, tampan rupawan dengan segala keistimewaan. Abdul Muthalib siapa itu? Cucuku. Digendong.
kau beri nama siapa cucumu ini wahai Muhammad? Akan kuberi nama Muhammad. Padahal jarang-jarang orang nang bangaran Muhammad saat itu. Nama nang asing, sekarang nama itu viral di mana-mana. Tapi kita kayaknya kada bangga. Ulun dalam satu perkuliahan ada dosen sekolah di Amsterdam. Tol Amsterdam, lain amutai sedikit tak dalam lain. Dasar Amsterdam Belanda di Nederland. Saat itu biar tahun 2000-an lebih sedikit mungkinlah 2010-an. Ujar sidin tahulah di Amsterdam, di Nederland, di Australia itu jasidin sekarang orang-orang Nasrani berlomba memberi anak dengan nama Muhammad. Padahal mereka ada Islam. Kenapa? Karena menurut para pakar-pakar paranormal mereka saat ini dan seterusnya orang-orang yang memberi anaknya dengan nama Muhammad adalah orang-orang yang mungkin ekonominya, kehidupannya akan menjadi maafan. Ini nama bukan nama biasa. Nama-nama menggemparkan dunia, bukan cuma dunia, di akhirat nama ini akan menjadi sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulun berharap mudah-mudahan, minta maaf ulun di mana baab. Ulun kada alim, ulun kada banyak amal, mudah-mudahan kalau ini dinilai satu kebaikan, mudah-mudahan karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dua mungkin pian anggap ulun ini bujur, lalu napa timbul dalam hati kita ini cinta lawan baginda Rasulullah. Sabulanan, kada siang, kada malam, kada subuh, kada kamarian kita hadir di peringatan Maulid, kita membaca salawat baginda Rasulullah. Lalu apa? Apakah bertambah sudah mahabbah kita lawan baginda Rasulullah? Viral ngaran basit itu tadi. Tapi lihat nama Nabi Muhammad sekarang digelulukan saduniaan. Lalu adakah dalam hati kita itu hendak bertakun siapa garang Nabi Muhammad tuh? Kayak apa garang orangnya? Dan adakah pernah dalam hati kita berkata, ya Allah, bolehkah ulun bertemu dengan beliau? Kalau boleh, pantaskah ulun bertemu dengan segala dosa dan noda? Ulun ini kebanyakan dosa nah, ya di mata, ya di hati, ya di awak. Ya Allah, ya Rasulullah, pantaskah ulun memandang wajah suci baginda Rasulullah? Mudah-mudahan dengan sebab majelis yang mulia ini Allah Ta'ala halalkan mata kita ini memandang wajah suci baginda Rasulullah walaupun kena lewat mimpi. Amin Allahumma amin. Dingarani Muhammad takajud bubuhan Makkah. Kita telah ngaran oleh kita ini kalau Khairullah Najaruddin bagus Abdullah ada ngaran mana lain. Sambat kita pas mesti ada ngaran orangnya di sini lalu ngalih nah. Bisa aja pian ngarannya malah lain pada orang. Ayo ngalih. Mau unjuk artis lalu tuan guru ngariakan paling aja. Ngaran artis lagi. Parel tulisannya tuh. Jadi guru ini mantas sama itu kami masa Allah fil ajar. Pak napa aja sini nih? Pak napa di sini? Parel aja. Ayo, ya hati-hati kan salah sambat pian. Ulu kan bicara bu ada, ulu kan menyambat kada. Kenapa ngarang artis bang itu? Paham lah pian lah. Kenapa kita sebagai umat Islam kada bangga dengan nama Nabi kita? Salah satu guru kami Ahmad Al-Idrus bulan beliau panjang umur sehat afiat. Ujar sini kalau ikam betul-betul bapak ada cinta lawan Rasulullah, baisi anak lelakian, maka ngarani anakmu dengan nama Muhammad ismun min asma'ir Rasul. Cari nama Rasulullah 300 lebih. Ada kurang nama. Kenapa kita bangga dengan nama orang-orang kafir? Siapa nama Rocky? Rocky dahulu memang raja tinju. Cuman debatnya Rokinya pinang tuha dawah ini. Jurang Rokinya liot deh. Ini nggak ada tak pakai sampai hari kiamat. Buatilah isi anak andaki Muhammad. Minta maaf ulun lah, ibaratnya kita dibagi ulun isi anak lelaki pemanai. Ini kan dicurhat kada. Hendak mengarani anak ulun. Ada Habib Muli Jawa nalpun ulun. Habib Syafiq Al-Idrus. Jar sidin kamu kudang ala isi anak lelaki bin lelaki bin. Sudah pada semia? Belum Beb, insya Allah rencana mungkin hari anu pada semia. Aku bolehlah menyumbang ngaran. Nyumbang silakan Beb, kenapa Beb?
Aku menyumbang anakmu dengan nama Muhammad. Terserah Muhammad siapa di belakangnya. Yang penting ada ki di depan Muhammad. Ini panjang kalau kita mengupas ini. Kenapa yuk? Karena dalam kitab Baijuri Jasin ada satu keterangan, tidak akan ada seseorang dengan nama Muhammad di dalam neraka. Jangan gagak lah ngarang Muhammad juga pada bapak lagi dia digenak. Jangan. Ulun kan memandir orangnya belum nah. Terlalu dangkal ilmu ulun untuk memandir akhlaknya baginda Rasulullah. Terlalu dangkal pengetahuan untuk memandir kayak apa sifat-sifatnya Rasulullah. Ingat ngaran sidin ginda ulun nah ayo ha. Ulun ada di Juki Munkada Habib Guru Rani di nang mendiam di rumah Datuk Kalampayan. Itu satu kitab kecil membahas tentang nama-nama Rasulullah, fadilah daripada nama-nama Rasulullah. Jadi kitabnya khusus nama Rasulullah dibahas di situ. Ini pemberian betul Abdul Muthalib sang kakek memberi Aminah nang beri sepakat lewat jalur orang tua dan kakeknya. Tapi kenapa? Jauh sebelumnya nama ini telah terukir di dalam kitab Taurat. Nama ini telah termaktub di dalam Injil dan nama itu adalah Al-Qur'anul Karim. Yasin, Toha, wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadun Rasulullah. Ini Allah hakikatnya memberi nama. Akhirnya jamaah rahimakumullah lihat keistimewaan nama ini. 14 abad yang telah lampau ketika Allah perintahkan malaikat Jibril untuk apa? Untuk mengambil borak yang ada di dalam surga sebagai kendaraan mi'rajnya Rasulullah. Isra Mi'raj. Jibril ambil borak. Ini kada Isra Mi'raj adalah jadi di sini lalau nah tak Mi'raj. Dengarkan dulu nah. Iyalah. Imbah diperintahkan ini mana kesesanangan Allah Ta'ala bagiau, kesesanangan Allah Ta'ala memerintahkan. Biasanya anak tuh bila mau kuitan bagiau senangnya, murid ini bila mau dikiau guru, dikawai guru senang luar biasa. Ini nama manggil Allah, ujar Allah Ta'ala ambil satu borak sakit kendaraan kekasihku Muhammad. Kada ingat lagi betapun ngaran boraknya siapa, alamatnya siapa, nomor WA-nya berapa. Kada ingatlah lagi. Sudah aja Jibril sudah dah. Minta petunjuk ya Allah, mudahan kena dapat buraknya nang pas saking Nabi Muhammad. Rak masuk ke surga. Sabadatan burak nang dapat ibu ini noh, semua gembira. Di surga tuh kada ada lagi nang sadih. Nang pinang mambuku kada ada lagi. Senang barataan. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nang kada pernah eka melihat ada di sana, nang kada pernah didengar ada di sana. Sekali nikmat kita makan satu buah nyaman. Ambil pulang makanan kedua dari makanan yang sama, nyaman lagi, makan lagi, nyaman lagi, semakin dimakan semakin nyaman. Dan apa? Peluh keringatnya menjadi apa? Menjadi minyak harum misik. Kita mengisahkan ini kedakwaan, bahkan kada pernah talintas sama hati kita ada di surga. Jadi kita tuh bersenang-senang aja lagi, kada ada lagi masalah. Tapi napa? Jalan-jalan Jibril ketemu satu borak, napa? Sedang isolasi mandiri. Bahwa isolasi mandiri kada bepan ciuman, kaya kada bepan ciuman, kaya kada berselera, padahal dalam surga. Nah di Jibril kana panang seikung nih, pinang ranai, muha pinang pucat, mata pinang mancalong, awak pinang kurus nih kenapa? Digawel napa habar kam burak. Pinang mancalong mata, awak pinang kurus lah, buat nalain sehat apiat, semua gembira. Ini surga, ini surga. Ada apa kayak orang sedih? Ujar si burak nang ini aku nih Jibril. Kurus ini bukan karena aku digari. Aku ini sehat Jibril, tapi kenapa? Sekarang hatiku ini sakit. Kita bilang hati ini sakit ngalih biar tinggi. Pinang rakai hamuha bila hati nang sakit ni malah mataku nang ini mancalong bukan aku karena ada guring tapi napa sedih lantaran apa aku kalau sudah melihat di pintu surga ada tulisan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang aras Allah Muhammad aku
Aku terpesona. Siapakah gerakan Muhammad yang namanya selalu dan senantiasa berdampingan dengan nama Allah Jalla Jalaluh. Tunak seorang jatuh siapa ngaran Muhammad nih? Boraknya belum bertemu dengan baginda Rasulullah, bolaknya belum tahu seperti apa akhlak Rasulullah, hanya ngarannya jatuh cinta. Hanya ngarannya jatuh cinta sudah. Ya Allah, maka orang jatuh cinta ini kada ada tambahnya, bukan ada ditamuakan. Wujudan toh. Suah, kau ingat lagi anom dahulu ingatlah. Nah nih. Allahu Akbar, luar biasa. Sama-sama kita Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Salawat kita mudah-mudahan menjadi penerang di kubur kita pada kami. Kita dengan meninggal hanya tahu arti salawat orang satu kali, dua kali kita baca itu karena meninggal hanya tahu. Ya Allah, maka ini istimewanya salawat Rasulullah. Amaluna bainal qabul wa raddiha. Amalan-amalan kita ini antara ditolak lawan diterima. Sembahyang kita bisa ditolak, bisa diterima. Asa husuk de sembahyang. Rakaat terakhir tak antum saikit ya. Hendak banyak kambing sidin gitu kan jadi. Napa kabar? Di detik-detik terakhir batal. Jagau ka orangnya tatap batal. Kalau duai. Ini amalan kita apapun, zakat bisa saja ditolak. Bagus sudah diniatakan bagus ada, namun menyebabkan ditolak. Puasa sama itu dua. Apapun amal-amal ibadah, amalna bainal qabul wa raddiha. Amalan-amalan kita nih antara ditolak dan diterima. Cuman kita berusaha sudah menggawi dengan hukum fikih. Nah kayak ini pembatalnya dijauhi, nah ini rukunnya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, selesai. Yakin ibadah kita diterima. Tapi bisa kabul, bisa kada. Illa salata ala nabi, kecuali salawat lawan nabi. Mau pian amalakan baudu atau kada. Sembahyang kada baudu sah kada. Sah kada. Kenapa? Karena syarat sah salat suci. Mau salawat kada pakai wudu-wuduan. Duduk di pos kamleng. Kada bapak ulahan masalah di sini Muhammad wa di sini pun nabi salawat handap. Nggih, tapi ringan montongnya membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Diterima oleh Allah meskipun kada baudu sah. Kada ada salawat yang kada sah. Ini keistimewaan salawat. Mau dilaksanakan dalam keadaan bahagia ataupun menangis. Bahagia bersalawatan ini kan bahagia. Makanya Habib Syekh mereka gembira kalau baca salawat, senang kalau sudah membaca salawat, gembira. Maaflah pianlah, nang sambil bilang kesukaan, hibah maluh. Jangan manjinit. Aku juga kada kawa catukan gana terpaksa manjinit, jangan. Sakit kalau tangan ini supaya ada kerasaan ya, jangan dicampur-campurakan, nyatakan. Bagus kali nyaman banyak itu mustamal kada sah. Iyalah. Nggih. Salawat lawan Rasulullah SAW. Mau berbaring ataupun duduk ataupun santai, salawat diterima. Ada istilah ditolak. Ini apa? Allah mengisyaratkan bahwasanya apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad semua akan istimewa, semua akan mulia, semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya kita amalan salawatnya lagi sudah dah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggih. Aku di sini nang anak batahalil dikubur ni kada paham dia juga. Al-alaq anas nang abdalul dzikri kada bisa. La ilaha illallah kada bisa. Salawat bang baca sidin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 4-5 kali kalau tinggalkan sidin
kakubur kuitan minta maaf ulun lah misalnya kada biasa kuitan aku izinkan supan isin kakubur kuitan apa kada bisa baca yasin kada kana Fatihah kada bisa misal kada kawapang preman pensiun nek iyalah langsung bisa akhirnya apa salawat ada sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nak bila sawat kalau kisahkan fadilah orang membaca salawat satu kali di hadapan ahli kubur asalnya karena siksa esoknya dapat nikmat hanya satu salawat babagi han satu ya salawatnya kayak apa itu hadiah orang nah apalagi seorang membaca lalu kada membahas itu kita masih berpandai dengan namanya Rasulullah Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau melakukan satu kesalahan apa makan buah huldi Allah Ta'ala keluarkan Adam daripada surga keluar Allah Ta'ala pada surga nih berhasil setan tapi napa ulama menyebutkan keluarga Nabi Adam ini memang sudah diatur mohon maaflah bujur melakukan kesalahan tapi napa Nabi Adam tahu kenapa karena dengan keluar dari surga akan lahirlah daripada keturunan Nabi Adam dan Hawa nanti napa yuk para nabi dan rasul nah akan menjadi khalifah di permukaan bumi nah akan membawa petunjuk kepada jalan yang diridhai oleh Allah jadi hikmahnya ada bukan sekedar kesalahan hikmahnya ada tapi napa saat itu Nabiullah Adam basujud menangis mengemis lawan Allah minta ampun atas kesalahan tersebut sekali aja menggabi kesalahan minta ampun menangis beratus tahun makanya wah ini iblis tuh bisa takutan lawan manusia nih kenapa yuk iblis itu di dalam surga sekali dia melanggar perintah Allah disuruh sujud kada mau keluar pada surga lantaran sombong satu kali bermaksiat dikeluarkan pada surga ini baru masuk surga sombong sudah ini ada kisah lah lu kada tahu pak ada di kitab atau di mana anaknya iblis disuruh merayu anak Adam rayu supaya jangan berwudu akhirnya kawak kada berwudu akhirnya kan sembahyang nah berhasil ini anaknya iblis dapat medali oleh kuitannya sekalinya karena asar diganggunya pulang berhasil pulang dapat medali pulang maghrib kada diganggu lagi kada sembahyang seorang nyaman rupanya kada sembahyang Isa kada diganggu lagi akhirnya iblis nih ucap jadi iblis kada diganggu lagi kada sembahyang subuh kada diganggu akhirnya kada diganggu-gangguan kada sembahyang akhirnya apa juhur isuknya iblis kada lagi mengganggu kenapa ya ujar iblis aku dihendak lagi bakawan naon gitu kenapa datuku dulu hanya satu perintah yang dilanggar dikeluarkan pada surga ini anak manusia 5 waktu udah melanggar perintah Tuhan kada takutan jadi iblis kita takutan bakawan hadirin wal hadirat rahimakumullah sujud Nabiullah Adam alaihissalam meminta ampun pada ratusan tahun meminta ya Allah ampuni ulun karena dihirani sama Allah subhanahu wa ta'ala puncaknya apa Nabi Adam pun dalam doanya berkata Allahumma bihaqqi Muhammadin faghfirli ketika Nabiullah Adam menyambat ismun min asma'ir rusul menyambat ngaran Nabi Muhammad langsung online ya Allah ta'ala hai Adam irfa ra'saka angkat kepalamu wahai Adam ya Allah dari mana kau tahu nama Muhammad tadi ketika namanya disebut Habib Ali Sahibul Maulid menyebutkan war rasulul karimu babu rajai Rasulullah nang mulia adalah pintu permohonanku ada kalanya karena pintu rahmat Allah Ta'ala tertutup ada kalanya pintu maghfirah Allah tertutup nang kada suah tertutup napa pintu Habibuna Muhammad tuhuk minta ampun kada diampuni kada dihirani babaya menyambat ngaran Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala dari mana kau tahu wahai Adam angkat kepala ya Allah ulun lihat di pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Muhammad nama ini selalu berada di samping nama engkau yang mulia ya Allah ya Allah Ta'ala betul wahai Adam itu kekasihku Muhammad ku ampuni dosa engkau kenapa karena kau menyebut nama kekasihku Muhammad ini baru ngaran sidin belum kurangnya beliau belum lahir namanya sudah memberikan syafaat memberikan pertolongan jadi kada salah kita berdoa
Ya Allah, napa doa minta ampun dosa, minta kabulkan hajat, minta ini. Selesainya kabulkan hajat kami ya Allah berkat Nabi Muhammad. Terakhir di pampihan lah. Zaman Bani Israel dulu ada seorang ahli maksiat. Jadi urusan asam hilang, jangan dicari lagi orangnya namanya tuntan. Itu deh. Urusan yang halulung nak ada sembahyang, ngintu bang dah. Di kampung ini tahuan ada orang, cuma orang ada di nawaninya. Sampai masanya maksiat pagi, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat, nang ada maksiat erahatan guring ya. Jangan kawaratan guring itu mainannya, jangan kawaratan guring itu minuman. Jadi sehingga puncak maksiatnya berakhir dalam apa? Dalam sakaratul maut, rahatan maksiat meninggal dunia. Nyatakan kita kada kawa menghakimi orang dengan maksiatnya nang banyak, lalu memadahkan inyani ahli neraka. Jangan. Kita doakan main ini apakah ahli kebaikan atau bagaimana? Jangan. Yang ada puasa ada. Kada yakin aku ini je. Kada yakin nambah. Sikam siapa surga ampun kaimu kah? Neraka ampun datungmu kah? Harapnya doakan ya Allah mudah-mudahan main lidah ahli kebaikan selesai. Ya Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa? Ketahuilah Allah Ta'ala menyimpan 6 perkara di dalam 6 tempat. Salah satunya Allah Ta'ala menyimpan ridhonya Allah di dalam kebaikan. Kita ini kada tahu kebaikan mana yang menyebabkan kita ini diridhoi oleh Allah amalan kita. Artinya lalu kita di sini jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit, meskipun kecil. Ini orang sepanjang hidupnya maksiat ya. Aku jangan ada zomatnya tuh sembahyang. Berarti pian kada sembahyang. Main tiga ije siang malam. Kan ya kok kan sadarlah menyebati orang kita boleh ke seorang. Aku di sini zomat seanu sembahyang. Berarti pian kada sembahyang itu juga sebab pian mengiringi terus. Ya lo jangan aja pian sembahyang boleh jadi rahat itunya sembahyang. Kita kada tahu. Di ahli maksiat yang ini meninggal dunia sama orang-orang kampung saat itu. Kenapa? Membalasnya rahatan mati ini. Ini jurang semalam. Aku bilungka di sini tahu lekan parak di sini pacah. Bilungka tuh nyaman aku bila masak nang pacah raang tuh. Di sini paling 2 hari lagi aku bungkus di sini sampai bikinnya buahnya. Sekalinya di sini berat 3 hari. Ada di sini orang berbagi isi bilungka. Ya si anu nih mampir di sini. Sehari kurang cuma orang kawin malawan pas meninggal dunia. Ayo malawan lagi lah meninggal lah. Angkat buahnya, timbai buahnya ketemukan bak sampah. Hanya man nak ingat kan kita nih. Kita di pecahan mati kena. Handa bajahat daun orang kalau kau dihirani orang. Kalau kok tapi mudahan kita ada di sifat kayak itu. Ya kalau nang meninggal mayat kita, keluarga kita mudah-mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya napa? Ditimba itu bukan bak sampah. Napa yuk? Oh, Nabiullah Musa kalimullah. Nabi nang kau berpandai dengan Allah dapat wahyu. Ya Allah Taala, hai Musa, muliakan ada satu mayat ditimbai orang itu bukan sampah. Ngapa dia mencari? Iya, Nabi Musa cari. Jurang wahai Nabi Musa, apa nang dicari? Nabi Musa aku nih mencari mayat ada itu bukan sampah. Tuh sebelah sana kami membuang tadi. Kami membuang tuh sebelah sana, seolah menjadi sebelah situ. Cari ternyata betul. Diangkat. Aku diperintahkan mengandung takziah. Jangannya takziah wadah kita zaman syariatnya Rasulullah dimandi, dikafani, disolatkan lalu dimakamkan. Takziah zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah dilakukan mereka bertanya, hai Musa, kenapa kau lakukan ini? Padahal apa? Kami sengaja melempar mayatnya karena mayat ini, si fulan ini semasa hidupnya selalu berbuat maksiat kepada Allah. Jar Nabi Musa, aku dapat wahyu dari Allah, disuruh memuliakan ini mayat. Akhirnya mbak selesai prosesi, lalu Nabi Musa minta petunjuk, ya Allah ada apa gerangan? Kau berikan rahmat, kasih sayang kepada si fulan ini. Oh ya Allah Ta'ala, hai Musa, ketahuilah dulu di sela-sela maksiatnya dia pernah membuka kitab Taurat. Han Allah Ta'ala hendak merahmati itu ada kisahnya tang membuka kitab Taurat. Kan kitab sucinya Taurat lah. Subhanallah, paman babaya membuka dia tahu lah, membuka ini berapa?
Prak dibuka. Sekalinya tabuka lembaran-lembaran nang di situ diceritakan tentang apa? Tentang dalil-dalil Nabi akhiruz zaman. Napa yuk? Tertulis nama Nabi Muhammad, sifat beliau, akhlak beliau, keutamaan beliau. Dia baca, dia baca, dia baca. Selesai dia baca, jatuh cinta. Wah, harapnya Nabi akhir zaman nih. Imbah itu napa? Dia tutup kitab Taurat. Namun sebelum ditutup, dia cium nama Nabi Muhammad yang tertulis di kitab tersebut. Di tulisan Muhammad toh, dicium. Ditutup. Ketahuilah wahai Musa, ketika orang menghinakan dia, aku muliakan dia. Ketika orang benci, aku sayang dengan dia. Kenapa? Karena dia pernah mengejuk nama kekasihku Muhammad. Sallu alaihi, subhanallah, baru nama beliau. Jadi ulun kada heran orang napa yuk hakun manukar tulisan Allah Muhammad di pambingkayan itu berapa 1 juta sepasang. Kenapa? Itu orang nang paham di makna. Kenapa? Aku bukan manukari bingkainya, aku bukan mana tulisannya, tapi kenapa? Itu nama istimewa ini nang menjadi mahal. Ini mudah-mudahan selamatan kita badataan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sadang aja lah. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batambah ilmu kita, batambah amal kita, dan batambah cinta kita kepada Rasulullah. Minta doa ulun belajar mencintai, doakan ulun. Nah doakan ulun mudahan kau mengamalkan salawat, mengistiqamahkan, dan mudah-mudahan kau membawa cinta ada yang ini sampai kita meninggal dunia barangkali. Wal afu minkum salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.